Shalom dan selamat bertemu kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali bersama saya untuk kita sama-sama mempelajari akan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan wahyu dan nubuatan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang Kudus memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar akan firman-Mu. Berkati juga para pendengar yang mendengar dan juga hamba-Mu yang mengajar. Berikan hikmat bijaksana, supaya apa yang kami pelajari berdasarkan firman-Mu ini meneguhkan iman kami dalam mengikuti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dalam kitab Wahyu. Itu sehubungan dengan apa wahyu dan apa nubuatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaat di Efesus yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Baiklah, mari kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti mana yang saya sudah jelaskan jauh sebelumnya, apabila kita membaca atau apabila kita mempelajari kitab Wahyu, kita harus menyadari bahwa kitab ini berjenis atau bergenre apokalipsis dan profetik. Jadi apokalipsis artinya saudara adalah wahyu ya, dan profetik adalah nubuatan. Jadi saudara, jika kitab ini disebut berjenis apokalipsis ya, karena seluruh isi kitab ini menyingkap tentang substansi Tuhan Yesus dan siapa itu Yesus, ya, siapa itu Yesus Kristus dan semua hal yang berkaitan dengan Yesus Kristus kepada 7 gereja atau 7 jemaat yang berada di Asia Kecil pada waktu itu dan relevansinya bagi gereja sepanjang masa. Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Dan kitab ini juga disebut berjenis atau bergenre profetik karena isi kitab ini berisi pesan-pesan Tuhan. Pesan-pesan Tuhan Yesus dalam bentuk nubuatan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Kalau sekarang itu berada di Turki ya, 7 gereja itu. Dan relevansinya bagi gereja dari masa ke semasa. Nah, ini yang perlu saudara ketahui apabila Anda membaca kitab Wahyu, jenis atau genre kitab itu harus kita tahu ya.
Kalau wahyu ini adalah bergenre apokalipsis dan profetik. Nah saudara, sekarang ini kita akan mempelajari apa penyingkapan dan apa nubuatan atau apa pesan Tuhan Yesus yang Yesus nyatakan kepada orang-orang Kristen, khususnya di jemaat di Efesus pada waktu itu ya. Seperti yang telah kita baca tadi ya, dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, disitulah penyingkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus khusus kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Baik, hal yang pertama yang Yesus nyatakan di situ, kita perhatikan di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga ya. Di mana di situ Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang Kristen di Efesus siapa sebenarnya Dia atau siapa sebenarnya Yesus itu. Jelas ya, kita perhatikan di ayatnya yang pertama 1b. Inilah firman dari Dia. Nah, jadi Yesus adalah firman. Jelas ya? Lalu dilanjutkan lagi. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Jadi Yesus menegaskan di sini bahwa Yesus juga yang memegang ketujuh bintang itu. Lalu pertanyaan kita adalah, tujuh bintang itu apa? Kalau kita perhatikan di ayat 20 ya, pasal 1 ayat 20, di situ Tuhan Yesus menjelaskan rahasia arti bintang itu ya. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Jadi jelas Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia juga yang menguasai, yang mengontrol malaikat yang akan nantinya Dia utus ke setiap jemaat. Ya, jadi tujuh bintang di tangan kanannya itu adalah tujuh malaikat yang akan nanti diutus oleh Tuhan Yesus ke setiap jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Baik saudara, Yesus juga Maha Tahu. Nah, kalau kita perhatikan di ayatnya yang kedua ya, dan ayatnya yang ketiga sangat jelas. Yesus juga Maha Tahu apa segala pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh umat Tuhan yang ada di Efesus. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi sini saudara jelas, ini menunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Dan ini juga bermakna bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Dia tahu apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ketiga, di situ juga Yesus mengetahui bahwa jemaat ini mempunyai tiang-tiang doktrin, punya pengajaran yang begitu kuat dan kokoh. Buktinya kita perhatikan ya, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, jadi apabila ada orang yang masuk ke jemaat, masuk ke gereja dan mengaku dirinya rasul, jemaat Efesus mempunyai pemahaman ajaran Alkitab dengan begitu kuat, lalu mereka menguji. Oh, ternyata orang yang mengaku sebagai rasul itu pendusta, penipu. Ya, mereka uji daripada doktrin yang mereka sudah ketahui, yang sudah diajar oleh hamba-hamba Tuhan dulu waktu melayani di jemaat Efesus ini. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka mempunyai satu tiang-tiang doktrin, pengajaran yang kuat, yang kokoh, sehingga mereka boleh menolak dan boleh menguji orang yang membawa ajaran yang salah atau ajaran yang sesat. Dan selanjutnya di situ juga Tuhan Yesus tahu tentang ketahanan iman jemaat yang ada di
Efesus pada waktu itu. Sekalipun mereka menghadapi penderitaan, tekanan daripada kerajaan Romawi dan pengaruh lingkungan karena nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak berkecil hati. Mereka tetap bertahan. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, itu yang Tuhan Yesus nyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Nah, itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang dinyatakan, yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan di ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, hal yang kedua yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus tentang hal yang membuat Yesus sangat marah, benci, kecewa, dan jengkel, yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Artinya mereka tidak lagi mengasihi Tuhan seperti sedia kala, sejak nenek moyang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau lebih tegas lagi Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku menantang kamu, aku melawan kamu, begitu ya. Artinya Tuhan Yesus pada posisi lawan. Yesus menantang jemaat di Efesus, sekalipun mereka aktif melayani. Tetapi satu hal yang Tuhan marah di situ adalah mereka bukan melayani untuk Tuhan, tetapi mereka melayani itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan mencela mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita boleh perhatikan di sini adalah sekalipun jemaat Efesus mempunyai doktrin yang kuat, mungkin lebih solid ya, tetapi satu hal yang Tuhan tegur mereka dengan sangat tegas adalah mereka tidak ada kasih kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa mereka aktif melayani, buat pelayanan. Kesibukan itu memang tidak boleh kita boleh katakan karena mereka sangat sibuk. Tetapi kenapa Tuhan Yesus boleh menegur mereka? Karena fokus pelayanan mereka bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada diri mereka sendiri, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Justru itulah Tuhan Yesus menegas dengan begitu tegas kepada mereka. Oke, hal yang ketiga, hal yang disingkapkan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, kita perhatikan di ayat yang kelima ya, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus? Yesus menyatakan dengan tegas, dengan sangat keras kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus, supaya mereka bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Jadi di sini juga Tuhan Yesus menyatakan, kalau kamu tidak bertobat, kembali mengasihi saya seperti sedia kala, aku akan datang mengambil kakidian dari tempatnya. Nah, ini yang Tuhan Yesus tegaskan, nyatakan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu ya. Baik, hal yang keempat yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus, kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nah, selain itu juga Tuhan Yesus menyatakan kepada jemaat Efesus bahwa mereka juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang Tuhan benci juga. Nah, artinya jemaat Efesus tidak menerima, tidak menyetujui, tidak suka dengan ajaran-ajaran sesat seperti yang dibawa oleh pengikut-pengikut Nikolaus yang menyesatkan. Karena ajaran sesat yang dibawa oleh pengikut Nikolaus juga dibenci oleh Tuhan Yesus. Jadi jemaat Efesus melakukan hal yang sama. Nah, jadi ini yang Tuhan Yesus nyatakan kepada jemaat Efesus pada waktu itu ya. Lalu hal yang kelima
yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus pada waktu itu, kita lihat di ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Firdaus Allah, di dalam taman Firdaus Allah. Saudara, hal yang kelima yang Tuhan Yesus singkapkan kepada jemaat Efesus adalah Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus belajar taat dan mendengar suara Roh Kudus. Belajar taat, mendengar, dan melakukan apa yang mereka dengar daripada Roh Kudus. Nah, ini yang Tuhan nyatakan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Baik, saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dari kelima hal yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus ini, saudara, kita dapat simpulkan apa yang kita boleh pelajari, khususnya dari jemaat Efesus ini. Yang pertama adalah, sekalipun mereka mendapat tekanan yang begitu berat dari kerajaan Roma, ya, walaupun jemaat Efesus ini menghadapi tekanan yang sangat berat dan pengaruh lingkungan jemaat ini oleh karena nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Nah, jadi bagi kita gereja masa kini ataupun orang-orang Kristen zaman sekarang ini, saudara, kita harus meniru hal seperti ini. Sekalipun banyak cabaran, banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi oleh karena nama Tuhan Yesus, kita seperti jemaat Efesus, kita harus bertahan. Tidak boleh menyangkal Tuhan waktu kita menghadapi cabaran. Nah, ini yang kita boleh tiru dari jemaat Efesus, ya. Lalu kesimpulan yang kedua, jemaat Efesus tetap giat dan aktif melayani Tuhan sekalipun menghadapi tekanan yang berat oleh kerajaan Roma. Nah, jadi saudara, yang kita boleh teladani adalah semangat mereka itu, aktifnya mereka untuk melayani Tuhan sekalipun dalam penindasan, penderitaan, tekanan yang luar biasa, baik dari pihak kerajaan Romawi atau daripada lingkungan mereka. Mereka tetap giat melayani Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh tiru dari mereka adalah, sekalipun mereka giat melayani untuk Tuhan, kata mereka, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Artinya mereka melayani Tuhan tetapi bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Justru itulah Tuhan menegur. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payah lelah dan sebagainya, tetapi aku menjala engkau satu hal saja, kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudara, kalau kita perhatikan jemaat Efesus ini, mereka ini jatuh bukan karena mereka hidup dalam perjinahan, perjudian dan sebagainya, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan seperti sedia kala, seperti pada 30 tahun yang sudah lampau, ya. Jadi kita tidak boleh tiru, ya, jemaat Efesus soal mengasihi Tuhan. Kalau mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka aktif semangat melayani Tuhan, kita juga harus semangat melayani Tuhan, dan fokus kita adalah hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri seperti jemaat Efesus ini. Baik, hal yang ketiga, kesimpulan yang kita boleh ambil adalah orang Kristen di Efesus juga menantang atau menolak atau tidak menerima ajaran sesat yang coba masuk ke dalam jemaat mereka. Dan kita juga harus meniru hal yang sama. Kalau ada ajaran sesat yang masuk dalam gereja yang boleh menyesatkan jemaat, kita harus menolak mereka. Seperti jemaat Efesus, mereka menguji orang-orang yang mengaku dirinya rasul dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apabila mereka sudah tahu bahwa itu satu kebohongan, penipuan, mereka tolak dengan keras. Sama halnya dengan kita masa sekarang ini, saudara. Supaya kita menolak ajaran-ajaran sesat yang boleh menyesatkan. Jadi kalau ada ajaran sesat, pasti ada pengajar sesat. Betul kan? Kalau ada pengajar sesat, pasti ada ajaran sesat. Jadi kalau ada ajaran sesat, pasti jemaat ada yang disesatkan. Ya. Lalu kesimpulan yang ketiga yang kita boleh ambil daripada jemaat Efesus adalah Tuhan minta supaya mereka bertobat untuk mengasihi Tuhan kembali. Kalau tidak, Tuhan akan datang mengambil kaki dia dari tempatnya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara,
kalau kita perhatikan sekarang dalam sejarah gereja, nama jemaat ini sudah tidak muncul, saudara. Mengapa? Nah, karena Tuhan sudah bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang mengambil kaki tiang itu dari tempatnya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan gereja ini tidak lagi muncul dalam sejarah gereja. Nah, pasti mereka ini sudah lenyap ya. Nah, jadi kalau mereka bertobat, saya rasa nama ini pasti ada masih sekarang. Kalau di Turki sekarang, saudara, kalau kita memperhatikan ada orang Kristen tapi hanya sedikit saja, ya, sedikit. Lalu apa yang kita boleh simpulkan daripada Wahyu pasal yang kedua ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, orang-orang Kristen zaman sekarang, supaya kita jangan meniru kesilapan yang besar yang telah dilakukan oleh jemaat Efesus, yaitu mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mereka bilang, kami melayani Tuhan, kami sibuk dan sebagainya, tetapi bukan fokus mereka dengan Tuhan. Nah, mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kalau untuk Tuhan, tidak mungkin Tuhan menegur mereka, bukan? Nah, jadi karena fokus mereka bukan Tuhan, tetapi mereka berkata untuk Tuhan, tetapi hati bukan untuk Tuhan, lalu Tuhan menegur. Nah, inilah penyingkapan Tuhan Yesus ya kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Jadi kita tidak boleh meniru atau mengikuti kesalahan yang telah dilakukan oleh jemaat ini. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sampai disinilah pengajaran yang kita akan pelajari, khususnya Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7 ya. Wahyu dan nubuatan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Saya harap melalui pembahasan ini serba sedikit boleh membantu saudara untuk memahami kitab Wahyu ini dengan baik dan benar dan tepat ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Baik, saya harap kita dapat bertemu di lain pertemuan dan kita akan membahas terus tentang kitab Wahyu ini. Baik, terima kasih karena saudara sudi mengikuti saya untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami tentang pesan dan penyingkapan Tuhan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus pada waktu itu, supaya kami tidak boleh meniru kesilapan yang telah mereka lakukan. Terima kasih Bapa, berkati para pendengar dan hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.